Lu pernah nggak sih bangun pagi-pagi, buka handphone, niatnya cuma mau ngecek cuaca, tapi malah kebuka portfolio. Dan yang lu lihat bukan matahari bersinar cerah, tapi minus 13,74% di saham kesayangan lu yang katanya kemarin mau terbang. Lu diem, lu bengong, lu mulai mikir, salah siapa ini? Gua kasih clue bro, salah lu sendiri. Karena lu masuk ke dunia saham bukan karena paham, tapi karena rame. Lu nggak investasi, lu spekulasi. Tapi lu kasih nama itu value investing versi instan. Ini kayak mie rebus yang dicelupin air doa. Nah ini nih gejala spekulan stadium akhir. Spekulan itu bukan soal untung atau rugi, tapi soal mindset. Tentang lu lebih percaya rumor daripada laporan keuangan, lebih percaya sinyal random daripada baca earning call. Masuk pasar bukan bawa strategi, tapi bawa harapan dan doa dari grup Telegram. Banyak orang masuk ke dunia saham karena mikir ini cara cepet kaya tanpa perlu dagang atau kerja rodi. Padahal pasar modal itu bukan mesin ATM. Pasar modal itu kayak cermin, dia nggak akan ngasih lu apa yang lu mau. Dia ngasih lu apa yang lu pantas dapet. Dan kalau yang lu bawa ke pasar cuman emosi dan FOMO, ya yang lu dapet cuman pelajaran bukan keuntungan. Jadi hari ini kita akan masuk ke bab pertama buku legendaris The Intelligent Investor karya Benjamin Graham. Ini bukan buku motivasi ya, ini buku tamparan cinta buat lu yang ngaku investor tapi kelakuannya mirip tukang judi yang sok rapi. Sebelum lu lanjut nonton video ini, tanya ke diri lu sendiri, gue sebenarnya investor atau spekulan yang nyamar? Kalau lu nggak tahu jawabannya, kemungkinan besar lu spekulan. Karena investor itu tahu dia investor. Spekulan selalu denial. Kalau lu pernah beli saham cuman karena temen lu beli juga, rame di TikTok, katanya besok ARB dibuka, ya berarti lu spekulan. Dan nggak apa-apa, semua orang juga pernah di tahap itu. Tapi lu harus sadar sekarang juga, atau nanti pasar sendiri yang bikin lu sadar. Dan biasanya lewat cara yang ya berdarah-darah. Benjamin Graham di bab ini nggak cuma ngasih definisi antara investasi dan spekulasi. Dia ngasih batas tegas, ibarat kayak palang pintu rel kereta. Lu bisa lewatin, tapi siap-siap aja disambar kereta bandarnya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke bagian yang jadi akar dari semua ini. Apa sih definisi asli dari investasi menurut Graham? Apa kriteria biar lu bisa bilang gua investor bukan penjudi? Dan kenapa kebanyakan orang gagal ngebedain itu? Let's break it down bro. Kita bedah tuntas dengan cara yang bisa lu cerna dengan mudah walaupun lu sambil scrolling e-commerce. Oke, lu pasti pernah ngerasain ini. Saham yang lu beli pagi, siangnya udah naik 10%. Lu senyum-senyum sendiri, mikir ini pertanda alam. Lalu 2 hari kemudian jeblok 40%. Lu mulai bilang pasar jahat, bandar jahat, dunia nggak adil. Padahal yang jahat itu harapan lu yang nggak didukung sama analisa. Benjamin Graham nggak basa-basi, dia bilang investasi adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan analisis secara menyeluruh, yang tujuannya adalah untuk menjaga keamanan modal dan mendapatkan return yang memadai. Kalau nggak memenuhi syarat itu ya itu spekulasi namanya. Catat ya, 3 syarat. Ada analisis, ada proteksi modal, ada ekspektasi return yang wajar. Sekarang gue tanya, lu beli saham kemarin itu ada analisanya nggak? Atau cuman karena dibilang katanya bakal naik minggu depan? Graham nggak bilang spekulasi itu dosa, tapi dia bilang kalau lu spekulasi, setidaknya sadari bahwa lu sedang berspekulasi. Jangan ngaku-ngaku investor padahal kelakuan lu lebih random dari cuaca di Depok. Masalah terbesar adalah ketika orang spekulasi tapi nganggap dirinya investor, terus mulai ngajarin orang lain di Twitter. Itu ibarat kayak orang mabuk naik motor tapi nyuruh orang pakai helm. Gini bro, gue kasih analogi ya. Lu punya temen jualan warung. Lu beli warungnya karena lu lihat warungnya rame, jualannya stabil, laporan keuangannya jelas. Atau karena katanya besok bakalan viral gara-gara masuk TikTok Street Food 2025. Kalau A, ya lu investor. Kalau B, ya lu spekulan. Dan kalau lu nggak tahu kenapa beli, ya lu bukan apa-apa. Lu cuman korban dari algoritma.
Lu inget nggak sama saham Jikon yang pernah naik gila-gilaan, sekejap naik 80%, lalu 4 bulan kemudian hancur 90%. Banyak yang masuk waktu naik, dikira bakalan jadi Tesla versi Indonesia, padahal nggak ada inovasi, nggak ada kinerja. Yang ada cuma spekulasi dan harapan doang. Bandingin sama BBRI, lu nggak akan dapet roller coaster kayak Jikon, tapi lu dapet bisnis yang nyata, lu dapet dividen, lu dapet pertumbuhan yang konsisten. Dan masalahnya banyak orang yang nggak sadar kaya pelan-pelan. Mereka mau kaya dalam waktu semalam. Sayangnya itu bukan investasi, itu adalah mimpi di siang bolong. Kenapa banyak orang yang jatuh ke spekulasi? Karena spekulasi itu instan ya, sementara investasi itu adalah proses. Spekulasi bikin lu berharap, investasi bikin lu berpikir. Spekulasi kasih lu drama, tapi investasi kasih lu dividen. Gua kasih checklist nih biar lu tahu lu ada di tim mana, sebagai investor atau spekulan. Kalau investor, yang pertama dia beli saham karena analisis fundamental, punya target waktu dan harga. Nggak panik kalau harga turun, selama perusahaannya masih bagus. Fokus ke bisnis bukan cuman grafik. Nah, kalau spekulan, beli saham yang lagi rame. Nanya, besok hijau nggak bang? Panik tiap harganya merah, gonta-ganti saham tiap minggu. Kalau checklist lu lebih banyak yang merah, ya lu spekulan bro, dan nggak apa-apa, yang penting lu sadar dan lu siap belajar. Benjamin Graham bilang, musuh terbesar lu di pasar itu bukan the Fed, bukan bandar, tapi diri lu sendiri. Kita gampang panik, gampang greedy, gampang percaya orang yang bahkan kita nggak kenal. Tapi nggak mau baca laporan keuangan yang tersedia gratis di Indonesian Exchange atau Bursa Efek Indonesia. Lucunya, orang lebih percaya komen TikTok daripada laporan tahunan. Padahal TikTok nggak ngasih dividen bro. Jadi simpelnya gini ya, investasi itu logis, spekulasi itu emosional, dan pasar itu akan selalu ngetes emosi lu. Kalau lu nggak tahu lu sedang investasi atau spekulasi, maka pasar akan ngasih lu pelajaran yang mahal. Benjamin Graham ngajarin kita, jangan cuma pengen kaya dari saham, tapi belajarlah pengen ngerti juga kenapa saham itu bisa bikin lu kaya. Oke, sekarang lu udah tahu perbedaannya kan, tapi gimana caranya lu bisa bertahan? Apa strategi buat yang nggak mau repot? Dan gimana kalau lu mau lebih aktif dan agresif tapi tetap cerdas? Tenang, Benjamin Graham juga bahas itu di bab berikutnya. Kita masuk ke dua tipe investor, investor defensif dengan investor enterprising. Setelah lu sadar lu spekulan yang halus, sekarang waktunya lu naik level. Lu mau tetap jadi trader yang panikan atau mulai nentuin gaya lu di pasar? Karena menurut Benjamin Graham ada dua jenis investor yang cerdas. Yang pertama yang defensif alias investor yang kalem nih. Dan yang kedua enterprising, si investor yang suka banget ngulik. Nah, investor defensif itu kayak bapak-bapak yang nabung reksadana tiap bulan. Gak ribet, gak pusing, tapi cuannya stabil. Dia tahu waktunya terbatas, jadi dia serahin urusan analisis indeks ke ETF atau saham yang blue chip. Ciri khasnya mereka ini fokus ke keamanan, gak banyak transaksi. Diversifikasinya simple, beli lalu tinggalin sambil ngopi. Mereka ibarat kayak sopir taksi konvensional ya, lambat tapi pasti sampai tujuan. Gak ngegas tapi malah nyasar. Nah, Benjamin Graham kasih saran untuk strategi defensif investor. Yang pertama, bagi portfolio antara saham dan obligasi, misalnya 50%-50%. Dan fokus ke perusahaan besar yang profitable, stabil, dan rajin banget bagi dividen. Jangan overthinking, cukup review portfolio setahun sekali. Misalnya contoh lokalnya adalah beli BBRI, bisa Telkom. Lu juga bisa tambahin obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Udah, nggak usah daily checking portfolio kayak ngestok mantan. Lu nggak akan dapat sensasi roller coaster tapi lu tidur tenang. Kemudian ada investor enterprising. Ini nih yang ngulik sampai akar-akarnya. Kalau investor defensif itu naik kereta ekonomi AC, maka enterprising investor itu kayak naik motor sendiri ke pasar modal. Jalan sendiri, pilih rute sendiri, rawan kehujanan tapi ya fleksibel. Ciri-cirinya mereka ini aktif cari saham under value. Baca laporan keuangan tiap pagi udah kayak baca koran. Rajin nganalisis sektor, tren, dan kinerja. Graham menyebutkan bahwa tipe yang seperti ini siap kerja ekstra untuk return yang ekstra. Tapi juga mereka siap mental kalau misalnya salah. Masuk ke saham second liner bisa, beli perusahaan yang lagi diskon karena sentimen sesaat bisa, tapi lu harus ngerti apa yang lu pegang.
Nah, mereka ini punya strategi, bukan berarti asal beli saham murah. Benjamin Graham juga tetap tegas ya. Lu harus cari saham yang fundamentalnya bagus tapi harganya belum dihargai pasar, alias undervalue but real. Bukan saham gorengan rasa Indomie. Contohnya ada saham konstruksi yang nyungsep tapi order booknya gendut. Bisa juga emiten yang punya niche dengan return on equity tinggi tapi market cap-nya masih kecil. Lu harus tahan banting, baca laporan keuangan, bandingin valuasinya, dan nunggu momen udah kayak sniper. Pertanyaannya sekarang, lu suka atau pilih tim yang mana? Sekarang coba jawab jujur pertanyaan ini. Lu punya waktu 1-2 jam nggak seminggu buat nganalisis saham? Lu enjoy nggak ngulik angka EPS, ROI, PBV? Lu nyaman nggak pegang saham yang orang lain anggap jelek tapi lu yakin? Kalau jawabannya kebanyakan gua sibuk kerja, gua nggak ngerti laporan keuangan, gua stres lihat chart merah, maka jawabannya gampang, lu adalah tim defensif. Boleh banget bro. Benjamin Graham sendiri bilang, gaya lu bisa berubah seiring waktu. Mungkin dulu lu rajin ngulik, sekarang sibuk kerja kantor. Ya turun ke gaya defensif. Dulu lu cuma nabung ke blue chip, sekarang lu udah ngerti tentang valuasi. Ya lu naik ke gaya enterprising. Intinya jangan maksa jadi investor aktif kalau lu nggak siap mental dan ilmunya. Itu sama kayak lu buka usaha tapi males ngitung modal. Lu mau gaya apapun, intinya satu, lu harus punya sistem. Karena tanpa sistem, lu cuma ngikut angin. Dan pasar nggak punya belas kasihan buat orang-orang yang ikut-ikutan. Ingat, pasar itu bukan tempat buat cari sensasi, tapi tempat buat lu bertumbuh. Entah itu lewat sabar atau lewat kerja keras dengan cara ngulik saham yang paling oke. Nah, di segmen berikutnya, kita bakal bahas sesuatu yang suka bikin investor itu panik. Fluktuasi harga saham dan mood swing pasar. Dan siapa itu Mr. Market? Kenapa harga bisa naik turun kayak emosi netizen? Dan gimana caranya lu nggak jadi korban dari mood pasar? Lu pernah nggak sih lagi santai, semua saham lu ijo, cuan, adem cuy. Tiba-tiba besok merah semua, IHSG drop, dan semua orang di grup WA itu panik. Bang, ini gimana bang? Cut loss apa average down? Well, selamat datang di dunia pasar yang dikendalikan sama sosok imajiner yang bernama Mr. Market. Siapa itu Mr. Market? Nah, menurut Benjamin Graham, bayangin kalau pasar saham itu ibaratnya orang, namanya Mr. Market. Setiap hari dia datang ke lu dan ngasih tawaran buat beli atau jual saham-saham. Tapi dia ini tipe yang kemudian bro, kadang optimis banget, nawarin harga mahal. Besoknya depresi, jual murah-murahan. Dan yang parah dia balik lagi besoknya bawa boot yang baru. Mr. Market ini kayak mantan yang toksik ya, yang tiap hari ngajak balikan tapi moodnya berubah tergantung cuaca. Graham bilang, tugas lu sebagai investor itu bukan ngikutin mood dari si Mr. Market tapi manfaatin dia. Kalau dia lagi euforia, ngasih harga saham terlalu tinggi, ya lu jual. Kalau dia lagi depresif, kasih harga diskon, ya lu beli. Lu bukan disuruh ngobrol sama dia, lu disuruh mengeksploitasi mood swingnya. Karena kita semua manusia bro, kita suka ikutan arus, kita takut ketinggalan, kita panik kalau lihat merah, euforia lihat hijau. Padahal fluktuasi itu normal, bukan sinyal buat jual atau beli secara impulsif. Yang nggak normal tuh kalau lu ngelihat harga naik, lu beli. Pas harganya turun, ya lu malah jual. Terus lu ulang lagi, itu namanya bukan strategi, itu treadmill kebodohan. Coba lu ingat waktu pandemi awal 2020. IHSG jatuh 30% dalam waktu singkat. Semua panik. Jualan bilang ini kiamat. Tapi yang tenang, yang ngerti cara kerja Mr. Market malah beli BBRI, Telkom, BBCA di harga yang murah. Dan 3 tahun kemudian mereka nggak cuma survive dong, mereka makan dividen sambil senyum-senyum. Nggak juga, lu nggak harus jadi biksu pasar, tapi lu harus bisa ngebedain antara sinyal dan noise. Fluktuasi harga pasar itu ibarat kayak ombak ya, lu jangan berdiri di pinggir sambil bengong. Tapi jangan juga ngikut arus tanpa papan selancar. Mr. Market itu boleh datang setiap hari, tapi keputusan lu harus datang dari analisis bukan cuma emosi. Ada beberapa tips praktis untuk ngadepin fluktuasi pasar. Nih gue kasih checklistnya. Yang pertama, dia harus punya target jangka panjang. Beli saham karena bisnisnya, bukan karena harganya. Pakai prinsip margin of safety. Punya rencana beli dan jual yang jelas. Kalau lu punya sistem, Mr. Market nggak akan ganggu pikiran lu. Dia cuman kayak alarm mobil tetangga yang berisik tapi lu cuek aja bodo amat gitu.
Jadi Benjamin Graham itu ngajarin, jangan jadi budak pasar, jadilah orang yang ngontrol keputusan sendiri. Ingat, Mr. Market itu kayak orang gila yang kadang ngasih lu peluang emas, tapi kalau lu dengerin dia tiap hari, ya lu ikutan gila. Dan supaya lu nggak gila, lu butuh satu hal, prinsip margin of safety. Itu cara terbaik buat beli saham dengan aman, bahkan saat pasar lagi mabok. Coba bayangin, lu naik motor, boncengan, ngebut, nggak pakai helm. Terus bilang, tenang aja bang, jalanan kan sepi. Ya, itu sama aja kayak lu beli saham tanpa margin of safety. Graham bilang, satu-satunya prinsip yang lu nggak boleh langgar sebagai investor yang cerdas adalah punya margin of safety. Lalu apa itu margin of safety? Secara simpel, margin of safety itu ibarat jarak antara harga yang lu bayar dengan nilai sebenarnya dari saham itu. Semakin besar marginnya, semakin aman lu dari kerugian. Analogi gampangnya gini, kalau nilai asli mobil itu 100 juta, lu beli di 80 juta, maka margin of safety lu itu 20%. Tapi kalau lu beli di harga 120 juta, cuman karena warnanya cakep, ya siap-siap aja lu jadi korban hype. Terus kenapa lu butuh margin of safety? Ya karena lu nggak akan pernah bisa 100% benar bro. Bahkan investor jago sekalipun kadang salah ngitung. Margin of safety itu ibarat kayak toleransi kesalahan ya. Nggak semua emiten jago jaga kinerja. Kadang direksinya ini nyeleweng, ekonomi jeblok, ada krisis, dan semua itu nggak bisa lu prediksi. Tapi kalau lu beli di harga yang murah, lu punya ruang buat salah dan tetap selamat atau mengurangi resiko tadi. Ada beberapa contoh nyata margin of safety di pasar saham ya. Misalnya gini, lu nemu saham bagus, ROE-nya tinggi, profit stabil, manajemen beres, nilainya wajar 1000 misalnya, tapi sekarang harganya 700. Itu artinya lu beli dengan margin of safety 30% karena selisihnya tadi kan ada. Kalau nanti ternyata nilai wajarnya 900 atau naik dari 700 ke 900, ya lu tetap aman karena lu udah bayar lebih murah ya, senilai 700 tadi. Ada beberapa contoh lokal, misalnya saham INDF, KLBF atau Kalbe Pharma, SMGR. Itu kan pernah turun jauh dari nilai wajarnya waktu market panik. Nah, investor cerdas masuk itu saat diskon, bukan saat euforia. Terus gimana cara kita nentuin nilai wajar? Benjamin Graham sendiri bilang ya, menentukan nilai intrinsik itu bukan sains pasti, tapi seni dengan disiplin. Ada beberapa pendekatan yang populer ya, bisa menggunakan discounted cash flow, bisa juga menggunakan price to book value, atau bisa juga menggunakan PER dibanding dengan rata-rata historis perusahaan, atau juga bisa menggunakan dividend yield saat diskon dibandingkan dengan rata-rata. Nah, sebagai reminder, yang penting itu bukan nilai pastinya ya, tapi beli di bawah zona aman berdasarkan perhitungan yang masuk akal tentunya. Pasar bisa panik, harga bisa jatuh, tapi kalau lu punya margin of safety, ya lu bisa tidur tenang bro. Nggak panik jual, nggak overreact, bahkan bisa nambah posisi kalau harganya makin diskon. Analoginya gini, lu kayak punya jaket anti badai, pas hujan deras alias crash misalnya pasar ya, lu tetap bisa jalan dan tetap waras. Benjamin Graham juga pernah mengatakan, margin of safety adalah konsep terpenting dari seluruh investasi. Ingatlah itu dan jangan pernah lupakan. Lu boleh beda strategi, boleh gaya defensif atau enterprising, tapi lu jangan pernah beli saham tanpa margin of safety. Jadi ingat bro, saham itu ibarat kendaraan, tapi margin of safety itu ibarat helmnya. Lu boleh ngebut, tapi jangan lupa pakai pelindung. Nah, jadi lu udah belajar cara ngebedain investasi dan spekulasi. Kenal dengan si Mr. Market yang labil, dan sekarang lu tahu cara bikin tameng dari ketidakpastian. Di video penutup nanti kita bakalan rekap semua perjalanan lu untuk menjadi investor yang cerdas. Dan kita lihat apakah lu siap untuk jalan sendiri atau masih mau naik wahana FOMO. Gue nggak tahu apa yang bikin lu nonton sampai segmen ini ya, tapi kalau lu masih di sini, berarti lu bukan spekulan musiman. Lu bukan trader kaget yang cari sinyal di TikTok. Lu adalah calon investor cerdas. Dan bukan gue yang bilang ya, tapi Benjamin Graham sendiri. Lu udah nyelam ke inti dari The Intelligent Investor, dan sekarang waktunya kita rekap semua. Kalau kita flashback, lu udah ngerti tentang bedanya investasi dengan spekulasi. Lu tahu nggak semua orang itu cocok dengan tipe yang aktif, lu bisa jadi yang defensif. Lu udah kenal dengan si Mr. Market yang labil dan kemudian
lu juga udah ngerti cara bertahan dengan margin of safety. Dan di sini gue bilang, lu bukan lagi orang yang beli saham karena katanya. Sekarang lu udah tahu kenapa lu beli, berapa harga wajarnya, dan kapan lu harus sabar. Itu bukan ilmu dewa bro, itu adalah disiplin. Dan itu yang bikin lu beda. Benjamin Graham gak ngajarin lu jadi jenius ya, dia ngajarin lu jadi waras. Karena di pasar saham, yang menang itu bukan yang paling pinter, tapi yang paling bisa nahan diri. Lu bisa aja gagal di 3 saham, tapi kalau satu lu bener dengan margin of safety, lu bisa nutup semuanya. Investasi itu bukan tentang cari saham yang paling seksi ya, tapi tentang bangun sistem yang gak bikin lu gampang gugup. Habis video ini lu bakal balik ke dunia nyata, grup WA yang rame kode saham, influencer yang bilang cuan instan, saham gorengan yang viral tiap minggu, tapi sekarang lu punya filter, lu udah ngerti. Kalau lu defensif, lu nggak perlu ngikut drama harian. Kalau lu enterprising, lu punya landasan buat ngulik. Kalau harga jatuh, lu nggak akan panik. Dan kalau pasar lagi gila, lu santai-santai aja karena lu beli di bawah nilai. Graham bilang, dalam jangka pendek, pasar adalah mesin voting. Tapi dalam jangka panjang, pasar adalah mesin penimbang nilai. Artinya, kalau lu cuma ngikutin suara rame, ya lu bakalan jadi korban. Tapi kalau lu pegang prinsip dan sabar, akhirnya nilai yang akan menang. Jangan cari saham yang bikin kaya dalam semalam. Cari cara investasi yang bikin lu tenang seumur hidup. Dan kalau video ini bantu lu mikir ulang cara lu investasi, like, share, dan subscribe bro. Karena kita semua bukan cuma bahas saham. Kita bahas gimana cara lu tetap waras di dunia yang makin absurd ini. Gue nggak janji lu langsung cuan, tapi gue janji lu akan lebih paham, dan kalau lu paham, cuan itu cuman masalah waktu.